Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channelnya Rain Singabers, ngerandom bareng gue Rain Santuy. Apa kabar kalian? Para ngabers dan ngaberswati dimanapun kalian berada. Semoga kebaikan, kesehatan, dan keselamatan selalu menyertai kita semua. Amin amin ya robbal alamin. Wah, ini ngalangin banget ya. Ya, seperti biasa kita bakalan unboxing helmet yang seharga kurang dari 400 ribu rupiah. Ini pinjaman dari Mbah Desta ya. Kebetulan dia habis beli helm JPN Kyo gitu ya, Kyo 7, dan kayak gimana bentukannya, malah kita langsung aja review tanpa banyak basa-basi. Dan terima kasih banyak buat Mbah Desta yang punya channelnya Pizza Gado-Gado sudah meminjamkan helm ini guys buat kita review. Ya kayak gimana bentukannya langsung aja lah. Pertama-tama kita lihat di boxnya dulu nih ya. Boxnya nih kayak begini. Dia di bagian sininya sudah ada tulisan JPN helmet gede banget dengan background hitam. Lalu di sebelah sini masih sama ada JPN helmet dengan tulisan apa ini ya? Drive safe, wear helmet. Drive safe, wear helmet. Oke, ini slogannya si JPN ya. Drive safe, wear helmet. Oke. Jadi berkendara dengan menggunakan alat keselamatan helm keselamatan ya ini. Langsung di sebelah sininya. Di sebelah sininya seperti biasa nih ada marking kartonnya juga. Di sini ada merek, di sini ada drive safe wear helmet ya. Apa namanya tadi slogannya gitu ya kan. Nah, terus di sini ada tipenya ya kan, ada GPN, QC Red Gold. Oh, ini visornya ya kalau nggak salah. Di sini ada tipe visornya Red Gold. Terus di sini ada name Q7. Size-nya di sini nggak dicontreng ya, tapi kebetulan kemarin si Mbak Desta mesen yang size L. Terus colornya black, tipe matte, full face new. Oke, di sini ada keterangan produknya ya. Lalu di sebelahnya lagi, ini sama kayak yang bagian depan tadi, cuman ini warna dasarnya warna kartonnya aja. Kayak gitu guys, langsung aja kita buka ya. Langsung aja kita buka nih isinya kayak gimana. Ini ngalangin banget dan nih ngabisin layar coy. Set. Nah, kita simpan. Oh, di sininya ada. Wait, kita dapat stiker guys. Di dalam kartonnya kita dapat stiker GPN. Oke, balik. Ini ya, GPN. Sama apa ini, kartu garansi kah? Proper usage of your helmet. Oke, ini cara penggunaan. Terus ada double daring, ada microlock ya. Ini cara penggunaan helmet ya, ini kayak buku panduan gitu. Ini kartu panduan disebutnya, bukan buku panduan ya guys. Oke, jadi isi paket yang kita dapat ini dapat stiker sama kartu panduan ya guys. Dari dalam kartonnya. Ya nggak ada apa-apa lagi, kosong cuma itu doang. Oke, kita langsung aja buka kayak gimana bentukannya ya. Ini kita lihat nih. Begitu kita buka dari kartonnya itu kita langsung ketemu sama tasnya ya. Tasnya sederhana banget, ini kayak goodie bag bahannya. Polybag berbahan organik ya kan. Sangat ramah lingkungan. Terus setelah kita buka dan masih terbungkus lagi sama polybag styrofoam. Tapi polybag styrofoamnya ini semi kain ya guys. Bukan styrofoam kayak si NHK kemarin. Nah, ini dia guys. NHK Kyo7. Wih, gokil men. Ini dari depan cakep banget guys. Visornya juga udah kekinian banget ya kan. Dari depan gahar guys. Dan ini enteng ya guys. Ini ringan sekali guys. Nah, ini dari samping. Wow, main kan ya. Ini dari belakang guys. Tuh. Oke, ini tapi kalau dibandingin sama ukuran kepala gue, ini gede banget helmnya ya. Ya malum lah, ini ukuran L ya. Oke. Kurang lebih kayak begini bentukan helmnya. Jadi buat teman-teman yang nyari rekomendasi helm di bawah 500, mungkin ini bisa didapetin dari harga 400 ribu rupiah ya guys. Oke, kita langsung aja kita review bagian-bagian yang nempel di helm ya kan. Oke. Pertama ini dari visornya udah pakai visor gold ya, karena si Mbak Des itu kemarin pesen visor yang
visornya itu yang red gold gitu. Ini ada rednya sih dikit. Banyak warna goldnya sih yang mendominasi. Tapi ya lumayan lah. Nanti kita kletek ya, tapi kita review dulu aja nih ya. Di bagian stiker visornya ini yang menutupi ya, drive safe wear helmet, seperti biasa nih ada slogannya. Ada logo JPN gede, Japan Helmet Manufacture, di sini ada safety eyes. Terus ada SNI, terus remove a protection static before use. Di visor ini ada instruksi untuk melepas si stikernya dulu sebelum dipakai. Iyalah, gimana mau ngelihat kalau misalkan stikernya masih nempel ya kan. Terus di sini ada keterangan ya, keterangan fitur-fitur yang si helmet bawa ya. Di sini ditulisin ada ABS Shield, premium material save your life. Jadi mungkin material si batok helmnya ini berbahan dasar ABS, ya kan? Terus visor guard, gimana sih bacanya? Visor guard. Visor scratch resistant, clear vision day and night. Jadi dia bilang di sini visornya anti gores, terus ini cocok buat siang ataupun malam. 2-point ventilation, removable breath guard and chin curtain. Tapi yang di chinnya ini kayaknya blong aja gitu, nggak ada guardnya gitu, nggak ada pelindungnya. Ada yang di sini doang. Oke, nanti kita bahas lanjut ya ke pembahasan selanjutnya, itu tadi di bagian stiker yang menutupi visornya ya guys. Di sini ada ukurannya juga, cuman di sini nggak dicontreng. Tapi pas kita pesen order kita ini ukuran L ya. Dan ini cuman ada satu shell. Dia cuma ada satu shell, kurang lebih shellnya segede ini, tapi ini enteng guys. Ini ringan ya, nggak kayak RC7 gua tuh berat banget. Ini lumayan enteng. 11-12 sama TTC mungkin beratnya, cuman ini agak berat dikit. Oke, langsung aja kita lihat-lihat lagi di sini. Di bagian sini udah mencolok banget bagian ventilasinya yang sangat futuristik ya guys. Ini ganteng banget loh. Dan di bagian sininya nih, bagian ventilasinya ini enteng. Slot ventilasinya tuh enteng banget ya. Cuman geser-geser gini doang. Enteng lah pokoknya. Nah, terus kita lari di bagian belakang. Nih bentukannya udah sangat agresif banget ya guys. Ini di bagian spoilernya juga udah bentuknya agresif. Bagian belakangnya kayak gini kurang lebih ya. Terus yang nempel di belakang ini cuma ada tulisan GPN, terus tipenya Q7. Sini ada apa ini namanya, stiker originalnya, stiker hologram. Terus size L. Nah, ini ada size-nya. Size L. Terus ini bagian trim ininya lumayan bagus, rapi. Di sini ada karet timbul ya, merek GPN helmet. Ini buat menutup sambungan karetnya kali ya. Terus di bagian sebelah sini ada tulisan SNI-nya, ada logo SNI. Emang ini helm SNI doang sih, nggak pakai DOT. Wih, ini buka visornya agak lumayan bertenaga guys. Dan di bagian depan ini ventilasinya nggak bisa buka tutup ya, nggak ada buka tutupnya, ini langsung ngeblong aja gitu. Cuman kayak jaring-jaring hitam aja. Ini nggak bisa buka tutup ya, cuman ada jaring-jaring hitam aja gitu. Oke, langsung kita ke bagian interior. Oke, di bagian interiornya kita bisa lihat fabrication-nya udah kayak fabrication yang super lembut ya, sama kayak NHK. Cuman ya ini nggak sebagus NHK. Cuman ini udah pasti lebih bagus daripada kayak R10 atau enggak RC7 gitu. Nah, terus di bagian kulitnya ini tuh udah rapi banget guys. Dan fitur yang paling harus ada gitu ya, wajib ada di setiap helm tuh slot intercom guys. Jadi si helm JPN ini juga udah sedia slot intercomnya. Jadi buat kalian yang pengen komunikasian sama pengendara lain atau pengen dengerin musik, udah langsung tinggal pasang aja guys, gitu. Nah, bisa dilihat ya di sini bagian dalamnya tuh udah rapi banget. Ada logo JPN-nya juga udah emboss, dan di bagian chin ini juga ventilasinya udah tinggal blong aja gitu. Udah yakin sih kalau gua pakai nih bakalan adem deh. Bentukannya nih mirip-mirip sama TTC kalau dari samping ya. Ada
garis ininya. Nggak ada garis agresifnya gitu. Cuman nggak setebal TTC nih. Kita bandingin sama si TTC. Nah, ini yang TTC kayak gini. Dan ini punya Q7. Kan? Beda kan? Yang ini agak dalam, guratannya ini cuman ya asal ada aja gitu guratnya gitu kan. Dan mari kita tes untuk pakai ini helm. Wah, gede banget guys. Wah, di sini tuh keras banget sih visornya. Tapi dia bagusnya kunciannya ini pas di giniin bunyi. Mantep banget cuy. Mantep banget untuk lock visornya ya. Ini sampai bunyi gitu kan. Kalau punya si TTC malah nggak ngelock deh. Begitu doang. Turun gitu doang. Kalau ini sampai ngelock. Nah, buset dah. Keren banget. Ini bagian ininya enak banget sih. Ini ngelock langsung. Cuman kalau misalkan kita pas make agak repot juga bukanya. Kita harus dua tangan buat bukanya guys. Kita harus nahan ini terus kita buka ininya harus dua tangan, nggak bisa langsung kayak begini gitu. Ini nggak bisa satu tangan guys. Kalau misalkan lagi sambil bawa motor satu tangan, aduh. Emang harus nahan dulu. Jadi emang harus yang fit ya. Dan ini sekali lagi ini ukuran L di gua gede banget, goyang banget guys. Ada satu jari, kurang lebih satu jari lah ini, baru bisa ngepres gitu. Ini kalau kita pakai ngepres begini. Ini kita pakai dulu ya. Kita pakai dan penampakannya kayak gini guys. Kalau dari samping, dari belakang, ini goblak. Dah, goblak banget karena ini size-nya bukan size untuk ukuran kepala gua. Dan kemungkinan kalau misalkan kalian yang biasa pakai L di helm-helm biasa, coba kalian downsize ya kalau untuk ukuran ini, karena si busa bagian pipinya ini emang dia nggak setebel helm-helm yang udah sering kita jumpain gitu. Si bagian pipinya tuh ini tipis dan empuk sih, nggak keras gitu. Tapi tipis karena mungkin ini khusus buat yang L mungkin kan. Jadinya si bagian pipinya ini agak dibikin tipis. Cuman kalau misalkan kita ngambil size M atau yang size S mungkin kalau ada, mungkin kita bakalan dikasih busa yang agak tebalan. Gitu guys. Cuman gue ada sih cara yang untuk untuk mengatasi kalau misalkan kalian kadung beli yang ukuran L gitu kan, sementara di kepala kalian kurang ngepas, itu kita bisa akalin dengan pasang busa tambahan ya. Busa tambahan di bagian belakang sini nih. Di bagian sininya nih. Nah, di bagian sininya tuh kita pasang busa tambahan sehingga kepala kita ini nggak terlalu ke belakang helm gitu ya kan. Jadi helmnya kita tarik ke belakang kepala. Caranya cukup mudah ini. Ini contoh aja ya. Contoh kita nggak mungkin masukin ke dalam ininya ya. Ke dalam busa bagian dalamnya ini. Kita taruh di luar aja dulu untuk mencoba apakah bisa dipakai atau enggak gitu. Metode seperti itu gitu ya. Kita kasih busa dulu. Nah, lalu kita pakai. Nah, posisinya sekarang gue udah nggak terlalu goplak sih. Karena kita pasang busa di bagian belakang gitu. Jadi nggak terlalu goplak. Cuman kalau misalkan kalian pengen yang nggak mau ribet lah ya istilahnya, kalian turun satu size mungkin ya, down size lah. Kalau misalkan kalian biasa pakai L, kalian kalau pakai helm ini, beli helm ini, kalian cobain pakai yang M-nya dulu. Ya sama kayak si NHK sih, kalian harus down size gitu. Mungkin kalau pakai ini bisa 2 kali down size-nya gitu. Ini kan L, berarti gue kalau pakai helm ini gue cari yang S mungkin. Cuman untuk kalian ketahui selnya ini cuman ada satu sel ya. Jadi kemungkinan ini emang besarnya segini, mau ukuran segimanapun
size-nya, tapi ya ukuran helmnya tetap segede gini. Gua penasaran nggak tahu gimana. Nah, gimana soal visornya? Yang tadi dia bilang visornya itu bisa dipakai siang dan malam ya. Bisa, mari kita coba ya. Mbah Desta izin buka ya, Mbah. Nah, ini kayaknya lebih ganteng kan. Coba kita lihat. Ya, ini Iridium Dark Visor ya. Iridium Dark Visor, tapi nggak gelap-gelap amat lah. Enggak lah, segini nggak terlalu gelap sih. Cuman kalau untuk di jalan malam yang area penerangannya minim banget, ini ya lumayan gelap. Ini bisa ngurangin cahaya sampai di atas 50% lah. Cahayanya bisa berkurang. Ya, hampir 50% ini bisa menghalau cahaya masuk ke mata. Karena ini basicnya dark visor ya. Terus dikasih iridium, bukan clear visor terus dikasih iridium. Ini lebih ke yang dark visor. Mungkin dark visornya dark visor 30%-an gitu. Tambah iridium jadi agak lebih gelap sih. Gitu. Guys. Hah. Oh iya. Si helm ini ya. Di sininya udah ada buat slot kacamata. Tapi kalau kita rojok, ini nggak ada, cuy. Buat slot kacamata itu nggak ada. Ini malah labrak ke styrofoam shell-nya gitu. Ya, ini nggak bisa buat pakai kacamata, guys. Jadi ini cuman aksesoris aja sih. Ya, soalnya tangkai apa namanya nih? Pegangan kacamatanya tuh tetap nabrak gitu, nabrak shell yang bagian dalam. Jadi nggak bisa. Nggak bisa dipasangin kacamata. Gitu guys. Ya, helmnya lumayan enteng sih. Nah, ini kalau dipakai ya. Ganteng banget. Gue berani jamin kalau helm itu adem sih. Nah, cuman di bagian selnya ini ya. Di bagian selnya ini lubang ventilasinya cuman ada beneran cuman ada 2 gitu. Oke, jadi segitu aja unboxing kita kali ini. GPN helmet tipe Q7 ya. Kurang lebih kayak begini guys. Gimana? Apakah kalian tertarik dengan bentuknya yang sangat futuristik ini? Kalau kita lihat-lihat sini ya, bagian visor atasnya ini mirip kayak Aerof Valor gitu ya kan? Ya kan? Mirip Aerof gitu. Nah, cuman di bagian belakangnya ini tuh kayak NJS guys. Gitu. Terus dari samping malah mirip apa namanya? Kayak TTTC. Nah, terus ininya kayak mirip GM ya. Ada kan GM ada yang kayak begini nih helmnya. Ini emang helm modelnya yang nyomot-nyomot dari helm lain. Tapi menjadikan si Q7 ini jadi bentuk yang orisinil sih. Walaupun kayak model-modelnya tuh kayak nyomot-nyomot gitu ya kan. Tapi tetap orisinil sih jatuhnya. Gimana? Apakah kalian tertarik untuk membeli helm ini? Ya kurang lebih harganya di antara 390 sampai 400-an lebih lah. Tergantung dari suppliernya ya. Dari tokonya dia jual berapa gitu. Terus kayak gimana sih kalau misalkan kita pakai helm ini di jalan? Next kita bakalan coba di road reviewnya ini ya. Si helm GPNQ ini. Tentunya setelah gue tambahin busa tambahan dulu ya. Soalnya ini goplak banget itu kalau ini bukan ukuran gue emangnya juga gitu ya. Tapi nanti kita cobain setelah kita pakai ini ya. Kita cobain apa ya namanya? Tingkat kenyamanan dan kebisingannya gitu.
Kayaknya sih kalau dari busanya sih nyaman sih ini untuk pakai harian tuh nyaman. Cuman karena dia versi eh, apa namanya ini tali helmnya ini double daring, jadinya ini nggak praktis aja gitu buat dipakai harian gitu. Jadi ini kalau buat foto-fotoan ini keren sih. Kalau menurut gue ya. Kalau untuk foto-foto ini keren sih. Nah kalau untuk harian ini udah double daring coy. Udah double daring terus nggak ada emergency lock ya malum lah ya. Helm murah gitu. Tapi penampilannya tidak murahan guys. Ini dia helm K7. Man dia ada satu sel dan menurut kalian gimana sih nih? Kegedean apa enggak gitu? Gue nggak tahu ini selnya kegedean gak di gua gitu ya. Coba kalian tulis-tulis di kolom komentar kasih tahu gua kalau misalkan helm itu kayaknya bagol banget gitu bang gitu. Kalau enggak ya gak apa sih ya berarti bagus gitu. Dan untuk ukuran badan yang di atas 168 mungkin pakai helm ini atau yang badannya agak gambut gitu ya. Pasti ngepas-ngepas aja kalau pakai helm ini gitu. Gak bakalan kelihatan ngebagol. Tapi kalau misalkan yang berbadan kecil itu kayaknya masih bagol sini helm. Cuman dari tampilannya oke. Gue seneng sama ngelihat apa namanya? Gue seneng ngelihat tampilannya aja sih. Nah, itu dia guys. Kurang lebih ya, mohon maaf banget ini. Aduh, rada buru-buru nge-reviewnya karena pengen buru-buru nyobain ini sensasinya di jalan kayak gimana. Jadi gue cukupin unboxingnya sampai di sini dulu. Terima kasih banyak udah mau nonton ini video Singabers. Dukung terus channel Rain Singabers dengan cara klik like, subscribe, comment, and share ke teman-teman kalian, men. Supaya teman-teman kalian tahu ada channel Singabers di sini. Ngerendam bareng gue Rain. Santuy. Oke, gue Rain udah pamit. Bila itu pakul dewa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga apa yang kita dapat hari ini bermanfaat untuk kalian. Oke? Bye-bye everybody.